Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ildansyah. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan metode McCollum-Pitts atau yang biasa disingkat dengan MCP dengan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini nantinya saya akan menggunakan gerbang logika AND, kemudian ada gerbang logika OR, gerbang logika XOR, dan yang terakhir gerbang logika NAND. Nah, sebelum kita masuk ke dalam programnya, saya akan running, jalankan terlebih dahulu programnya. Nah, hasil dari programnya itu seperti ini, outputnya. Nah, oke, saya akan coba menjelaskan satu persatu dari program ini. Yang pertama, ada include EOStream, yang dimana ini adalah sebuah header file yang digunakan untuk input atau output dalam bahasa pemrograman C++. Kemudian yang kedua, kita menggunakan windows.h, yang dimana juga ini digunakan untuk pemanggilan fungsi sistem yang nantinya seperti fungsi sistem CLS atau clear screen yang digunakan untuk membersihkan layar sebelum program dieksekusi. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Ini adalah standar namespace yang disediakan oleh C++, nanti bisa digunakan untuk vektor, string, dan yang lain-lain. Kemudian kita masuk ke program utamanya. Di sini ada fungsi utama, yaitu terdiri dari argc, yang dimana ini adalah jumlah argumen dari baris perintahnya. Kemudian argv ini adalah baris string yang mewakili argumen baris perintah. Nah, di sini kita menggunakan tipe data integer, artinya bilangan bulat yang kita gunakan. N di sini adalah netnya. Kemudian A ini adalah fungsi aktivasi. Saya gunakan fungsi aktivasi. Kemudian X1 ini sebagai input pertama, yang nanti inputannya terdiri dari bilangan biner 0, 0, 1, 1. Dan X2 ini adalah input kedua dengan bilangan biner juga 0, 1, 0, 1. Nah, kemudian target ini adalah target keluaran dari gerbang N, yaitu 0, 0, 0, 1. Kemudian ada target keluaran dari gerbang OR, kemudian ada target keluaran dari gerbang XOR, dan target keluaran dari gerbang NAND. Kemudian di sini ada W di sini adalah wax atau bobotnya ya. Kemudian ada fungsi atau perintah count ya. Count di sini adalah fungsi standar dari C++ yang dimana ini nanti digunakan untuk menampilkan output ke layar. Nah, seperti ini model neuron McCollum-Pitts. Nah, ini adalah output yang dihasilkan. Kita masuk ke gerbang N ya, dimana gerbang N ini nanti terdiri dari inputan 1, inputan 2, kemudian target dari N nya, kemudian Y ini sebagai outputannya. Nah, untuk backslash N ini adalah digunakan perintah untuk enter ke bawah ya, enter. Kemudian untuk yang backslash T ini adalah untuk tab, untuk jaraknya. Nah, di sini saya menggunakan fungsi perulangan for, yang dimana dimulai dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil dari 4. Nah, maka dihitung nilai netnya, net ke I sama dengan bobot dikali inputan 1 ke I ditambah bobot dikali inputan 2 ke I. Nah, jika nanti nilai netnya itu lebih kecil dari 2, maka fungsi aktivasinya itu bernilai 0, sedangkan selain dari itu maka fungsi aktivasinya bernilai 1. Nah, kita lihat di sini inputannya X1 0, 0, 1, 1 dengan X2 0, 1, 0, 1. Nah, dihitunglah netnya tadi, dapatlah nilainya 0, 1, 1, 2, yang dimana dikonversi ke fungsi aktivasinya menjadi 0, 0, 0, 1, dan hasil ini sesuai dengan output yang diharapkan. Output yang diharapkan adalah 0, 0, 0, 1. Nah, kemudian kita masuk ke
gerbang logika OR. Nah, pada gerbang logika OR ini hampir sama dengan gerbang logika AND, yang dimana bedanya hanya pada fungsi netnya, pada fungsi aktivasinya aja. Nah, jika tadi di gerbang logika AND fungsi aktivasinya itu net lebih kecil dari 2, kalau di sini net lebih kecil daripada 1. Nah, untuk rumus netnya bobot dikali inputan pertama ditambah bobot dikali inputan kedua ke I-nya. Nah, jadi jika net nanti lebih kecil dari 1, maka fungsi aktivasinya 0. Selebih dari itu maka fungsi aktivasinya 1. Nah, inilah hasil dari gerbang logika OR-nya tadi. Kemudian kita masuk ke gerbang XOR. Nah, pada gerbang logika XOR di sini ditambahkan variabel W0, yang dimana variabel ini antara dari -1 sampai 2. Kemudian ada Z1. Z1 ini nilai dari X1 di-N-kan dengan negasi X2. Jadi rumus Z1-nya ini adalah X1 di N-kan di gerbang logika N dengan negasi X2. Kemudian untuk Z2-nya ini X2 di N-kan dengan negasi X1. Kemudian ada A ini fungsi aktivasi, kemudian N-nya ini adalah netnya, net pertama dan net kedua. Di sini tetap saya menggunakan fungsi perulangan for, yang dimana dimulai dari I sama dengan 0 sampai I lebih kecil daripada 4. Untuk menghitung nilai net yang pertama dari nilai I sama dengan W0. Di sini W0-nya ditetapkan nilai 1 dikali X1 ke I ditambah W0 nilainya 0 dikali X2 ke I. Nah, jika nanti nilai netnya itu lebih kecil dari 2, maka didapat Z1-nya ini adalah 0. Tetapi jika selain dari itu, maka Z1 bernilai 1. Nah, setelah itu kita hitung lagi net yang kedua. Net yang kedua tetap dilakukan hal yang sama, tetapi di sini yang membedakan adalah nilai W0-nya. Kalau yang pertama tadi nilai W0-nya 1, di sini nilai W0-nya adalah 0, dan yang di sini nilai W0 yang kedua 1. Nah, di sini juga tetap sama, jika netnya nanti lebih kecil daripada 2, maka Z2-nya 0, tetapi selain itu Z2-nya nilainya 1. Kemudian kita hitung net ke I-nya. Net ke I-nya dengan rumus bobot dikali Z1 ke I ditambah bobot dikali Z2 ke I, yang dimana nanti nilai net ke I-nya jika lebih kecil dari 1, maka didapatlah A1 sama dengan 0. Selain itu A1-nya bernilai 1. Nah, kita lihat di sini X1 ini tadi nilai Z1 yang didapatkan dari hasil X1 di-N-kan dengan negasi X2. Kemudian yang Z2 ini adalah X2 di-N-kan dengan negasi X1. Ini hasilnya. Kemudian ini nilai netnya, dan ini target dari keluaran XOR-nya, dan ini adalah output yang didapatkan. Nah, maka target dengan output yang didapatkan ini sama, jadi bisa dikenali. Nah, kemudian yang terakhir ada gerbang logika NAND, yang dimana gerbang logika NAND di sini nanti menggunakan input pertama dan input kedua. Di sini inputnya tadi sudah kita buat di atas, kemudian ditambahkan dengan satu bias. Ya, biasnya di sini kita tetapkan nilainya adalah 1. Nah, di sini tetap menggunakan fungsi perulangan for,
yang dimana I sama dengan 0 sampai I lebih kecil daripada 4. Nilai netnya untuk menghitung gerbang NAND di sini adalah X1 ke I dikali bobot ditambah X2 ke I dikali bobot ditambah bias. Nah, jika nanti nilai netnya itu lebih besar daripada 2, maka didapatlah fungsi aktivasinya itu adalah 0. Sedangkan jika lain dari itu, maka nilai A-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah inputannya, inputan pertama, kemudian yang ini adalah inputan kedua, dan ini adalah target dari gerbang NAND-nya, ya. Nah, setelah dihitung nilai netnya itu ada didapat dari input pertama dan input kedua adalah 1, 2, 2, 3, yang dimana netnya ini dikonversikan dengan fungsi aktivasi yang tadi. Jika nilainya lebih besar daripada 2, maka didapat fungsi aktivasinya 0, tetapi selain dari itu nilainya 1. Nah, yang lebih besar daripada 2 ini hanya 1, 3, maka di sini dibuat 0, dan target keluaran dari NAND dengan output yang dihasilkan ini sama. Jadi untuk program gerbang NAND juga berhasil diimplementasikan dengan bahasa C++. Baik, mungkin sekian nih implementasi algoritma McCoulomb-Fitch dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.